Pada awal berdirinya Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati berupaya menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Namun, usahanya tidaklah mudah karena banyak daerah-daerah perdikan yang menolak bergabung dengan Kerajaan Mataram. Daerah perdikan ini merupakan daerah otonom peninggalan Kerajaan Majapahit, dengan ciri khas mereka dibebaskan dari membayar pajak dan memiliki loyalitas sangat tinggi pada pemerintahan pusat Majapahit. Para penguasa di daerah perdikan-perdikan ini menolak mengakui Kerajaan Demak, Pajang, serta Mataram, dan menganggap bukanlah pemerintahan yang sah. Salah satu penguasa daerah perdikan yang menolak tunduk kepada Mataram adalah Mangir. Menurut Ki Ageng Mangir, sebagai penguasa perdikan, Mangir mengatakan, kedaulatan dan kemerdekaan atas daerah perdikan harus dijaga dengan pertaruhan apapun. Panembahan Senopati mengetahui tentang sikap Ki Ageng Mangir yang menolak tunduk kepada Mataram. Senopati tidak serta-merta langsung mengerahkan kekuatan militernya untuk menundukkan Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati ini menyadari sosok Ki Ageng Mangir ini mendapatkan dukungan sangat penuh dari rakyat yang dipimpinnya. Maka jika dilakukan ekspedisi militer terhadap daerah perdikan Mangir, pasti akan menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak antar kedua belah pihak. Bagi Panembahan Senopati, menguasai daerah perdikan Mangir akan memberikan efek terhadap daerah-daerah perdikan lainnya yang belum tunduk kepada Mataram. Maka penguasaan daerah Mangir oleh Mataram akan mempermudah penaklukan daerah-daerah perdikan lainnya yang belum tunduk kepada Mataram. Maka bagi Panembahan Senopati tidak ada kata mundur atau berhenti untuk menaklukkan daerah Mangir. Yang terpenting bagaimana cara yang tepat menaklukkan daerah perdikan Mangir tersebut. Dari hitung-hitungan militer, kekuatan Mataram dan daerah perdikan Mangir adalah seimbang. Jika terjadi konflik terbuka antar keduanya, akan sulit memprediksi siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Hal ini tergambarkan secara mitologis tentang keseimbangan militer antar Mataram dan daerah perdikan Mangir. Dalam mitologi dipaparkan, sosok Ki Ageng Mangir sebagai penguasa perdikan Mangir memiliki pusaka bernama Tombak Baru Kelinting. Dan kekuatan pusaka Ki Ageng Mangir itu sepadan dengan kekuatan pusaka yang dimiliki Panembahan Senopati bernama Tombak Kiai Pleret. Senopati memang seorang politisi ulung, tahu bagaimana cara yang tepat untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir dengan jumlah jatuhnya korban yang bisa dikontrol seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan trauma kepada masyarakat. Peristiwa Panembahan Senopati dapat mengalahkan Aryo Penangsang yang sangat sulit dikalahkan, memberikan inspirasi yang baik dalam menghadapi tokoh Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati berhasil mengalahkan Aryo Penangsang karena taktik yang jitu dari hasil pemikiran Ki Juru Mertani. Maka tidak ada salahnya untuk meminta pemikiran kepada Ki Juru Mertani bagaimana cara yang akurat untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir. Juru Martani sebagai seorang penasihat Panembahan Senopati dan ahli strategi berhasil menemukan cara yang murah dan tepat untuk menaklukkan daerah perdikan Mangir. Pemikiran Juru Martani untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir ini dengan membentuk grup kesenian Tayuban. Grup kesenian Tayuban ini akan melakukan pementasan dari satu desa ke desa lainnya dan tujuan akhir bisa melakukan pemantasan di perdikan Mangir. Dalam rombongan grup kesenian Tayuban ini disertakan Raden Ayu Pembayun, anak Panembahan Senopati, menyamar sebagai penari dengan nama baru Lara Kasihan. Ketika sampai di perdikan Mangir ini, grup Tayuban ini bisa melakukan pementasan di pendopo perdikan Mangir. Dengan adanya pementasan grup Tayuban ini, harapannya penguasa perdikan Mangir ini tertarik dengan penari dari grup Tayuban tersebut dan bisa membawanya dalam jenjang pernikahan. Setelah pernikahan antara Lara Kasihan dan Ki Ageng Mangir ini, Lara Kasihan harus bisa tetap menjaga rahasia siapa dirinya yang sebenarnya, dan rahasia tersebut baru dibuka kepada Ki Ageng Mangir ketika Lara Kasihan sudah berbadan dua. Setelah Lara Kasihan berbadan dua, baru menjelaskan siapa jati diri yang sebenarnya. Dan selanjutnya Lara Kasihan meminta agar suaminya, Ki Ageng Mangir, menghadap kepada Panembahan Senopati
untuk memberikan rasa hormat kepada Panembahan Senopati sebagai bapak lara kasihan dan sekaligus juga penguasa Mataram. Ketika Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati, dilarang membawa prajurit karena kedatangan Ki Ageng Mangir bukan untuk berperang. Dan kedatangan Ki Ageng Mangir ke Mataram sebagai tanda bakti seorang menantu yang menghormati sosok Panembahan Senopati sebagai mertuanya. Sampai disinilah skenario yang diberitahukan kepada Raden Ayu Ratu Pembayun oleh Ki Juru Mertani. Sedangkan skenario yang berikutnya memang sengaja dirahasiakan. Skenario berikutnya, ketika Ki Ageng Mangir memasuki wilayah istana, diminta untuk melepaskan pusaka tombak baru kelinting dengan alasan tidak sopan bagi seorang menantu yang masih membawa pusaka di tangannya. Ki Juru Mertani meminta pusaka tombak baru kelinting ditinggalkan di depan ruang singgasana Mataram. Ketika Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati dengan cara meminta restu menundukkan kepala tepat di atas watu gilang, batu tangga berfungsi untuk injakan. Ketika hendak duduk di singgasana, disinilah Panembahan Senopati menginjak kepala Ki Ageng Mangir dengan sekeras-kerasnya sehingga watu gilang pun pecah menjadi dua dan tewaslah Ki Ageng Mangir. Belum berakhir, bagaimana perlakuan Panembahan Senopati kepada Ki Ageng Mangir. Pemakaman Ki Ageng Mangir ini memang disemayamkan di Istana Imogiri. Istana Imogiri adalah tempat pemakaman Raja-Raja Mataram dan kerabat raja. Ternyata makam Ki Ageng Mangir sebagian ada di kompleks Imogiri dan sebagian berada di luar kompleks Imogiri. Hal ini menjelaskan mengenai bagian makam Ki Ageng Mangir yang berada di kompleks pemakaman Imogiri, menggambarkan bahwa Ki Ageng Mangir ini sudah menjadi bagian dari kerabat Raja-Raja Mataram, sedangkan sebagian lagi makam Ki Ageng Mangir berada di luar kompleks Imogiri, menjelaskan tokoh ini masih sebagai pemberontak kepada Mataram. Raden Ayu Pembayun memang sangat mencintai suaminya dan sangat sedih sekali menghadapi wafatnya Ki Ageng Mangir. Karena memang Raden Ayu Pembayun tidak tahu ada skenario yang seperti itu. Menurut yang diketahui rencananya adalah Ki Ageng Mangir menghadap istana sebagai wujud bakti seorang menantu kepada mertuanya dan tidak lebih dari itu mengenai rencana pembunuhan atas suaminya di luar pengetahuan Raden Ayu Pembayun. Hari-hari berikutnya bagi Raden Ayu Pembayun adalah hari penuh kesedihan dan bagaimana mungkin bisa menjalani kehidupan tidak bersama dengan orang yang sangat dicintai dan disayanginya. Kedepan adalah hari penuh duka serta nestapa dan semakin dalam mencengkeram jiwa dan raga Raden Ayu Pembayun. Baginya kehidupan menjadi kosong, tanpa gairah, yang ada hanyalah tangisan dan kesedihan yang saling bergantian, sehingga menyebabkan jiwa dan raga Raden Ayu Pembayun mengalami kelelahan. Akhirnya Raden Ayu Pembayun menemui kekasih tercinta di alam keabadian dan meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya.